Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD kelas 4C, di mana kelompok 6 memiliki anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Putri Aprilia Zahara, dengan nomor NPM 2010631057. Ada Aprianti Nur Alia 201063105149. Lalu ada Sri Lestari Bagariang dengan nomor NPM 20106310501111. Nah, untuk pertemuan kali ini kelompok 6 akan membahas grupoida, semigrup, dan monoida. Nah, untuk materi pertama yaitu grupoida yang akan dijelaskan saya sendiri. Boleh di next. Nah, di sini ada definisi satu, mana grupoida suatu struktur aljabar yang mempelajari terhadap penjumlahan atau perkalian. Nah, di sini misalnya syarat grupoidanya itu struktur aljabar G, himpunan ster disebut grupoida jika memenuhi aksioma 1, yaitu tertutup, di mana untuk setiap A, B elemen himpunan G, A kali B merupakan elemen himpunan G pula. Bisa di next. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya kita mempunyai bilangan bulat Z, di mana anggotanya itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, terdapat operasi penjumlahan. Nah, di sini ada penyelesaiannya, yaitu A, B elemen bilangan bulat itu harus sama seperti A plus B elemen bilangan bulat pula. Nah, misalnya A-nya itu 4, B-nya 2, lalu dijumlahkan sehingga menghasilkan 6. Nah, 6 ini merupakan elemen dari bilangan bulat itu sendiri. Sehingga penjumlahan himpunan tersebut dapat dikatakan grupoida karena mempunyai syarat tertutup yang tadi dijelaskan. Bisa di next. Nah, contoh biner, periksalah apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner. Nah, apabila dikali B, itu berarti sama dengan 1/2A plus B, di mana A, B elemen bilangan bulat. Nah, penyelesaiannya Z grupoida terhadap operasi biner. Z merupakan operasi dasar yang tadi, bahwa grupoida suatu struktur aljabar yang memiliki atau yang mempelajari hanya satu operasi biner dengan syarat tertutup untuk setiap A, B elemen himpunan G, di mana A kali B juga merupakan elemen himpunan G, sehingga ada A, B elemen bilangan bulat. Nah, nada elemen tersebut, elemen uniknya setengah A plus B elemen bilangan bulat, yang mengakibatkan operasi biner itu sama dengan 1/2 A plus B tidak mungkin terjadi karena A, B elemen bilangan bulat, di mana yang mengakibatkan operasi biner A kali B elemen bilangan bulat. Nah, demikian
Z merupakan grupoida terhadap operasi biner adalah keliru. Ya. Jadi Z bukan merupakan grupoida terhadap operasi biner. Bisa di next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri. Untuk Sri dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai semigroup. Bisa di next? Ya. Di sini ada definisi dari semigroup, di mana himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H ini disebut semigroup jika terdapat operasi biner bintang apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner di mana untuk setiap H1, H2 elemen H itu akan sama dengan H1 bintang H2 elemen H. Dan syarat yang kedua, apabila operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, maka H1 dioperasikan dengan H2, lalu dioperasikan lagi dengan H3, hasilnya akan sama dengan H1 dioperasikan dengan H2, lalu dioperasikan dengan H3. Lanjut. Di sini ada contoh soal dari semigroup. Misalkan himpunan bilangan asli N didefinisikan operasi biner A bintang B sama dengan A ditambah B ditambah AB. Tunjukkan bahwa himpunan N bintang adalah suatu semigroup. Seperti sebelumnya, kita akan buktikan bahwa himpunan bilangan asli ini adalah tertutup. Untuk membuktikannya, kita ambil sembarang A, B elemen bilangan asli. Nah, karena A, B bilangan asli dan AB juga merupakan bilangan asli, maka A bintang B sama dengan A ditambah B ditambah AB merupakan bilangan N. Jadi, N ini tertutup terhadap operasi biner bintang. Yang kedua, kita akan buktikan bahwa himpunan itu adalah asosiatif. Kita ambil sembarang A, B, C elemen N, maka kasus yang pertama, bila A dioperasikan dengan B, lalu dioperasikan dengan C, sama dengan A ditambah B ditambah AB, dioperasikan dengan C, maka dioperasikan menjadi A ditambah B ditambah AB, lalu ditambah C ditambah A, ditambah B ditambah AB, ditambah kali dengan C. Selanjutnya dioperasikan menjadi A ditambah B, ditambah AB, ditambah C, ditambah C, ditambah BC, ditambah ABC. Untuk kasus yang kedua, A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C, sama dengan A dioperasikan dengan B ditambah C ditambah BC. Maka hasilnya akan sama dengan kasus yang pertama, yaitu A ditambah B ditambah C ditambah BC, ditambah AB ditambah AC, dan ditambah ABC. Maka untuk setiap A, B, C elemen bilangan asli berlaku, A dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan C sama dengan A, dioperasikan dengan B, lalu dioperasikan dengan C. Jadi terbukti bahwa himpunan N bintang merupakan suatu semigroup. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu monoida akan dijelaskan oleh Aprianti. Pada Aprianti dipersilakan. Terima kasih kepada Putri. Yang selanjutnya ada monoida. Monoida adalah himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku H tertutup terhadap operasi biner bintang, di mana setiap
H1, H2 elemen H menjadi H1 bintang H2 elemen H. Yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, di mana jika H1 bintang H2, bintang H3 sama dengan H1 bintang H2 di dalam kurung H2 bintang H3. Lalu yang ketiga ada setiap H elemen H ada tepat satu elemen H, ada bintang H sama dengan H dan H bintang sama dengan H. Lalu di sini untuk identitas itu kan jika operasi perkalian bilangan apapun yang dikalikan satu hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Jika operasi penjumlahan maka bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Jadi yang pertama ada contoh soal periksa apakah operasi dari penjumlahan modulo 6 pada Z6 merupakan grupoida, semigrup, dan monoida. Yang ini untuk tabel Cayley-nya. Dalam itu sifat ketertutupan dilihat dari tabel Cayley diperoleh setiap A, B elemen A menghasilkan A plus B elemen A. Maka operasi tersebut adalah operasi biner dan bersifat tertutup. Untuk sifat asosiatifnya itu, untuk membuktikan itu, maka ambil sembarang nilai dari Z6. Untuk kasus satunya, A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, di mana elemen Z6. Cara itu A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C, mana 0 tambah 1, di dalam kurung itu ditambah 2 sama dengan 0 ditambah dalam kurung 1 plus 2 itu bakal hasilnya itu 3 sama 3. Untuk kasus 2 ada A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3 di elemen Z6, maka dalam kurung 1 tambah 2 ditambah 3 bakal sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 plus 3 yang hasilnya akan 6. Lalu ada kasus ketiga yaitu A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4 untuk elemen Z6, maka dalam kurung 2 plus 3 ditambah 4 bakal sama dengan 2 plus dalam kurung 3 plus 4, di mana itu hasilnya akan 9. Lalu ada kasus keempat yaitu A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 untuk elemen Z6, maka dalam kurung 3 plus 4 tambah 5 bakal sama dengan 3 plus dalam kurung 4 plus 5, di mana hasilnya itu akan sama yaitu 12. Berdasarkan kasus 2, 3, dan kasus 4, terbukti bahwa operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Untuk elemen identitasnya sendiri itu berdasarkan tabel Cayley di atas, berlaku A plus 0 sama dengan A dan 0 plus A sama dengan A, sehingga operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 memiliki elemen identitas, yaitu 0. Saya kembalikan kepada Putri. Baik, terima kasih kepada Sri dan Aprianti untuk pemaparan materinya. Apakah ada yang ingin tambahkan dari Sri mungkin? Dari saya sudah cukup. Terima kasih, Putri. Baik, terima kasih Sri. Dari Aprianti, ada yang ingin ditambahkan atau? Dari saya sudah cukup. Baik, terima kasih Aprianti. Mungkin jika ada yang kurang dimengerti, nanti ditanyakan lebih lanjut kepada Bapak Rafiq. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.